ASN Pemkot Surabaya diperbolehkan bekerja di luar kantor. Pemkot dan DPRD Surabaya ramai-ramai pangkas anggaran ke luar negeri. 8.000 lebih rumah tak layak huni terdata di Kabupaten Madiun. Halo, saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Jatim. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Jember. Tenaga honorer di unit pelaksana teknis daerah Liponsos Dinas Sosial Jember tetap bekerja dan tidak terpengaruh Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Mereka tetap melayani perawatan dan pemenuhan kebutuhan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ meski tanpa honor. Setiap hari dimulai pukul 5 pagi aktivitas di dapur umum di unit pelaksana teknis daerah Liponsos Dinas Sosial Jember beraktivitas seperti hari-hari sebelumnya. Sebanyak 10 tenaga honorer tetap melayani pemenuhan dan perawatan kebutuhan orang dengan gangguan jiwa secara sukarela. Mereka tetap bekerja tanpa honor dan tidak terpengaruh aturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Tak hanya kegiatan memasak di dapur umum, para tenaga honorer ini juga tetap membantu perawatan orang dengan gangguan jiwa setiap hari. Sebanyak 52 paket makanan siap santap dibuat sebanyak 3 kali setiap hari. Jumlah tersebut bisa berubah tergantung jumlah ODGJ yang dirawat. Saat ini ada sekitar 62 orang yang ada di dinas sosial ini. Sampai dengan hari ini mereka masih aktif sebagai relawan. Terutama yang di Liponsos ini ada sekitar 10 orang. Mereka juga masih aktif karena kegiatan kita kegiatan sosial dan ini juga dari hati, sekalipun mereka tidak menerima honor mulai periode bulan Januari kemarin sampai sekarang, tapi alhamdulillah mereka masih giat, masih aktif melakukan aktivitas seperti biasa. Saat ini terdapat 62 orang tenaga honorer di lingkungan Dinas Sosial Jember. 10 orang diantaranya ditempatkan di unit pelaksana tugas daerah Liponsos. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Saudara Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengizinkan jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemkot Surabaya work from anywhere, WFA atau bekerja di mana saja dan tidak harus di kantor. Namun Pemkot akan memantau kinerja para ASN yang WFA menggunakan aplikasi. Kebijakan wali kota tersebut dituangkan lewat surat edaran Sekretaris Daerah Kota Surabaya tentang implementasi efisiensi anggaran dalam pelaksanaan fleksibilitas kerja per tanggal 17 Februari 2025. Dalam rangka efisiensi anggaran, Pemkot Surabaya memberlakukan fleksibilitas kerja para ASN agar dapat melaksanakan tugas dari luar kantor. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan ASN bisa bekerja di luar kantor dengan syarat tetap memenuhi ketentuan paling sedikit 37,5 jam kerja efektif dalam seminggu atau minimal 7,5 jam per hari. Meski demikian, Eri dapat memantau kinerja ASN dari aplikasi secara daring. ASN yang bekerja di pelayanan publik dan Adminduk boleh WFA. Sedangkan ASN di Dinas Kesehatan dan Pendidikan tetap bekerja di kantor. Ini ada pelayanan yang orang langsung datang, ada yang tidak. Seperti perizinan dia bisa. Dia datangnya ke Balai RW Joko, sehingga datang ke Balai RW. Tapi seperti puskesmas gak bisa. Karena dokter kudu stay nanggone rumah sakit. Nah, kita kan bisa bedakan. Pelayanan publik yang memang tidak bisa seperti rumah sakit itu tidak bisa. Seperti puskesmas sudah tetap kudu mlebu. Tapi kalau yang seperti perizinan, adminduk, pelayanan yang kayak begitu.
Sementara itu, DPRD Surabaya mendukung Pemkot memberlakukan kebijakan ASN boleh bekerja dari mana saja atau work from anywhere WFA. Program tersebut mengacu pada pengalaman WFA saat pandemi COVID-19 lalu. Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fatoni menyambut baik kebijakan Pemkot Surabaya yang memperbolehkan ASN untuk bisa bekerja dari mana saja atau WFA. Pengalaman saat pandemi COVID-19 yang mengharuskan ASN bekerja dari rumah atau work from home bisa diterapkan kembali untuk saat ini sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran. Menurut Arif, bekerja dari mana saja tak akan merugikan kinerja ASN. Bahkan bekerja di luar kantor bisa menghemat anggaran dan meningkatkan kinerja pegawai. Di era digital seperti saat ini, membuat siapa saja bisa bekerja dan saling terhubung tanpa harus ke kantor. Memang itu tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Saya pikir tidak ada kendala. Toh di masa lalu tahun 2021, 2022 kita kan pernah mengalami kerja work from home dan itu ternyata tidak membuat kualitas pelayanan terhadap masyarakat mengalami penurunan. Jadi tidak ada masalah. Jadi nggak akan mengganggu kinerja. Sebelumnya, Saudara Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meniadakan anggaran ke luar negeri sejak pertama menjabat Wali Kota Surabaya. Hal tersebut sejalan dengan program efisiensi pemerintah pusat. Tak hanya Pemkot Surabaya, DPRD Surabaya juga ramai-ramai melakukan efisiensi anggaran ke luar negeri hingga 50%. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan sejak awal diangkat menjadi Wali Kota Surabaya pada 2021 lalu, pihaknya menjadikan anggaran untuk perjalanan dinas luar negeri alias 0%. Selama ini banyak undangan luar negeri seperti dari Arab Saudi, Prancis hingga Cina, namun tidak ada satupun yang didatangi. Pasalnya, yang diundang dan dibiayai oleh penyelenggara hanya dirinya dan tidak termasuk staf dan ajudan. Anggaran tersebut lebih dimaksimalkan untuk pembangunan sumber daya manusia dan kota Surabaya. Program efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat juga tidak begitu berpengaruh untuk Surabaya dan justru pihaknya mendukung penuh program efisiensi anggaran. Saya sejak jadi wali kota tahun 2021 undangan kuake. Tapi kan nggak mungkin dibayari aku tok. Masa aku budal jeneng klunuk-klunuk ngono gak ajudan. Nah, karena saya diundang sebagai pembicara, ada ke Arab Saudi kemarin. Sebelumnya ada ke Cina. Sebelumnya ada ke Perancis. Saya nggak pernah datang karena yang diundang cuma saya tok. Nah, aku ngejar anak buahku, berarti kan aku dibayari. Karena di anggaran pemerintah kota sejak saya jadi wali kota, saya memang menolkan untuk perjalanan luar negeri. Tak hanya Pemkot Surabaya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Surabaya turut melakukan efisiensi di berbagai sektor yang disesuaikan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Efisiensi yang dilakukan diantaranya pengurangan anggaran perjalanan dinas luar negeri bahkan hingga 50%. Efisiensi anggaran untuk DPRD Surabaya melalui Sekretaris Dewan, Sekwan sudah disesuaikan dengan Impres 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja. Kami juga melakukan efisiensi sesuai dengan substansi yang disampaikan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 itu, termasuk perjalanan dinas baik dalam negeri maupun luar negeri memang kita kurangi sesuai dengan instruksi itu. Terus kemudian komponen-komponen lain termasuk ATK dan lain-lain juga kita kurangi. Berapa persen potongannya? Ya rata-rata hampir 50%. Efisiensi anggaran diantaranya perjalanan dinas luar negeri maupun domestik. Sementara itu, DPRD Kota Surabaya dipastikan tidak akan mengurangi kinerja anggota Dewan dalam melayani masyarakat. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Okupansi atau tingkat hunian hotel turun dampak kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah. Meski demikian, industri hotel masih mampu bertahan tanpa mengurangi jumlah karyawan dalam beroperasi. Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah berdampak pada berbagai sektor. Salah satunya menurunnya okupansi atau tingkat hunian di industri perhotelan. Hal ini membuat omset hotel pada Januari hingga pertengahan Februari 2025 turun dari 10% hingga 15%.
Sejumlah kegiatan maupun rapat yang sudah direncanakan oleh sejumlah instansi yang pembiayaannya berasal dari pemerintah dibatalkan. Namun sektor hotel belum melakukan pengurangan karyawan meski terjadi penurunan omset. Dampak efisiensi anggaran pemerintah terhadap okupansi hotel dan restoran di Jawa Timur antara Januari dan Februari 2025 berkisar antara 10–15%. Itu berasal dari pembatalan event-event yang biasanya dilakukan di hotel. Ya. Tapi alhamdulillah di Jawa Timur belum ada pengurangan pegawai atau PHK karyawan hotel dan restoran. Penurunan okupansi salah satunya dialami Hotel Ciputra World Surabaya. Pada Januari 2025 kemarin, ada 2 pembatalan kegiatan lembaga legislatif di Hotel Ciputra World Surabaya. Pada tahun 2024 lalu, 17% dari okupansi Hotel Ciputra World berasal dari lembaga pemerintahan. Pada tahun 2025, okupansi diprediksi turun 10–12%. Sejauh ini yang bulan Januari kami menerima pembatalan rombongan kecil. Rombongan kecil maksudnya sekitar 11–13 kamar. Itu sedianya memang di Januari, di minggu keempat. Itu dari DPRD Kabupaten dan DPRD Kota, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Alasan pembatalannya, Pak? Karena waktu itu masih menunggu terkait dengan keputusan tersebut. Jadi mereka juga ingin tidak melakukan kegiatan dulu sembari menunggu arahan dari atasan. Pihak hotel berharap okupansi bisa kembali normal agar industri hotel tetap bertahan dan bisa beroperasi. Cilmi Ardianto Fani, Kika Madona, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Permintaan tinggi harga telur ayam naik. Nantikan informasinya usai jeda berikut ini. Saudara, rumah tidak layak huni atau RTLH di Kabupaten Madiun terdata 8.489 unit. Sebanyak 221 unit dari jumlah tersebut rencananya akan ditangani menggunakan dan APBD dan 3.500 RTLH diajukan menggunakan dana APBN. Untuk realisasi penanganannya masih menunggu proses efisiensi anggaran selesai. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Madiun mendata tahun 2025 ini sebanyak 8.489 unit hunian di Kabupaten Madiun masuk kategori rumah tidak layak huni atau RTLH. Jumlah tersebut tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 221 RTLH direncanakan akan dilakukan penanganan menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun 2025. Sedangkan saat ini Dinas Perumahan dan Permukiman juga telah mengusulkan sebanyak 3.500 unit rumah tidak layak huni untuk dilakukan penanganan menggunakan APBN. Sementara 50 unit lainnya diusulkan menggunakan dana dari Corporate Social Responsibility atau CSR. Untuk RTLH di Kabupaten Madiun, jadi untuk penanganan RTLH di Kabupaten Madiun tahun 2025 ini dari pemerintah Kabupaten Madiun yang bersumber dari APBD direncanakan sebanyak 221 unit. Kemudian untuk sumber dana dari APBN kami telah mengusulkan sejumlah 3.500 unit RTLH. Setiap unit RTLH akan mendapatkan dana penanganan sebesar Rp20 juta yang pengerjaannya dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Untuk penanganan dan jadwalnya, Dinas Perkim saat ini masih menunggu selesainya proses efisiensi anggaran. Imam Iswanto, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Harga telur ayam ras di Pasar Besar Kota Malang terpantau naik jelang Ramadan. Kenaikan harga tersebut diduga karena permintaan yang mulai tinggi di masyarakat. Harga telur ayam ras yang sebelumnya Rp26.000 per kilogram kini naik menjadi Rp29.000 per kilogram
hingga Rp30.000 per kilogram. Lonjakan harga telur ayam ras ini terjadi sejak beberapa hari terakhir. Salah satu pedagang di Pasar Besar, Afi Rizkia, mengatakan kenaikan harga telur ayam terjadi sejak dari grosir. Diduga kenaikan harga tersebut karena permintaan telur ayam mulai tinggi di masyarakat menjelang Ramadan. Salah satunya untuk membuat bahan baku kue kering. Kebutuhan yang naik telur ras itu naik dari harga 26 sekarang menjadi 29 per kilogram. Itu langsung atau? Langsung 3 hari itu langsung 10.000 per petinya naik. Penyebabnya apa, Mbak? Kurang tahu ya, mungkin apa karena sekarang memasuki bulan Ramadan jadi sudah memulai bikin kue-kue kering seperti itu. Sementara itu, harga beras, minyak goreng, dan gula terpantau stabil. Beras dijual Rp16.000 per kilogram, gula Rp17.500 per kilogram, dan minyak goreng Rp17.000 per liter. Pedagang berharap tidak ada kenaikan signifikan pada harga bahan pokok jelang Ramadan. Dedi Brastio, Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Harga telur ayam di Kota Blitar juga mulai merangkak naik. Tingginya harga tersebut membuat warga mengurangi pembelian telur ayam untuk kebutuhan setiap hari. Satu pekan menjelang Ramadan, harga telur ayam di Pasar Pon Kota Blitar mulai merangkak naik. Saat ini harga telur ayam tembus Rp28.000 per kilogram. Meski harga naik, penjualan telur ayam ini meningkat. Harga telur ayam naik akibat tingginya permintaan di daerah luar, sehingga stok barang para pedagang kini menipis. Karena permintaan di luar banyak, di luar kota. Di Jakarta ya malah ini rame ya. Kan ada yang buat selamatan menjelang Ramadan, atau kalau enggak ini buat tumpengan gitu. Pasti apakah masih ada kenaikan lagi? Kemungkinan masih ada kenaikan, mungkin kisaran naik di 29 atau 30. Sementara itu, mahalnya harga telur ayam membuat warga mengurangi belanja telur untuk kebutuhan setiap hari. Biasanya mereka membeli 1 kg telur ayam per hari, kini hanya membeli 1/4 telur setiap hari. Seberapa aja? Oh, soalnya harganya naik ya Bu ini tadi. Iya. Berapa Bu hari ini Bu? Nanti biasanya 25, sekarang 28. 28 Bu. Itu sejak kapan Bu? Tahu nggak sih Bu? Ya kalau butuh aja kita beli, bisa ganti lauk yang Kenaikan ini sejak kapan, Bu? Setahunnya Ibu? 3 hari. 3 hari yang lalu. 3 hari. Normal aja biar nggak keberatan yang lain-lain pada begitu. Menurut pedagang, kenaikan harga telur ayam akan terus berlanjut hingga Ramadan tiba. Ismail Hasan, Kompas TV Blitar, Jawa Timur. Jelang bulan Ramadan, sebuah toko kurma di Jember omset penjualannya mulai meningkat. Hal ini karena kurma bukan hanya sebagai sunnah Rasul untuk membuka buka puasa, tetapi juga membantu menjaga kondisi tubuh setelah berpuasa. Seperti di toko sentra penjual kurma di kawasan komplek Pasar Tradisional Tanjung di Jalan Samanhudi, Kaliwates, Jember. Penjualan kurma mulai meningkat, baik yang dipesan secara online maupun datang langsung ke toko atau offline. Pembeli tak hanya dari perorangan, tetapi juga pedagang atau toko kecil yang menjual kurma di saat Ramadan. Kurma yang berasa manis legit mampu menjaga kondisi tubuh saat dan setelah beribadah puasa. Kurma juga sebagai hidangan pembuka buka puasa sesuai yang diajarkan Rasulullah Muhammad. Kurma dari Mesir jenis Golden Valley, El-Waha, Al-Amar, Rabe, dan kurma dari Irak laris disukai warga. Ini karena teksturnya besar, harga murah, dan rasanya manis legit. Alhamdulillah untuk saat ini sudah mulai merangkak naik ya Pak daripada bulan-bulan kemarin. Tapi kalau dibandingkan kurs sama yang tahun lalu itu masih jauh. Terus biasanya yang diburu masyarakat ini apa Bu? Kalau menjelang Ramadan biasanya kurma, karena kurma itu kan memang salah satu untuk takjil.
Untuk kurma favorit jenis apa Ibu yang paling diburu? Biasanya ya jenis-jenis kurma Mesir. Soalnya dia kan teksturnya besar, lembut, banyak daging. Gimana? Untuk Ramadan. Untuk Ramadan. Memang kalau Ramadan harus ada kurma. Harus itu. Puasa, mau buka, kali itu. Lebih afdol. Ya. Membeli di sini berapa Ibu? Ya Mas. Soalnya ini tetangga. Tetangga pasar. Apa itu? Harganya murah? Ya biasa. Tidak mahal, tidak murah. Mencicipi rawon legend resep 3 generasi. Usai jeda informasinya, tetaplah bersama kami. Saudara, bagi Anda pecinta rawon, jangan pernah lewatkan untuk menyantap rawon resep dari 3 generasi di Socah Bangkalan, Madura. Kuah kental dengan irisan daging cukup besar dan paru goreng yang lezat membuat Anda ketagihan menyantap nasi rawon yang dijuluki rawon legend Socah. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Inilah Soeharto, generasi ketiga keturunan pemilik nasi rawon yang biasa menyebutnya rawon legend Socah. Nasi rawon legend yang berlokasi di Kecamatan Socah, Bangkalan ini menyajikan nasi rawon yang khas Bangkalan. Warna rawon coklat pekat dan kental, dengan irisan daging sapi yang cukup besar, sehingga menggugah selera meski baru dilihat saat rawon sedang diracik pemiliknya. Saat nasi rawon disajikan, berasa nikmat dan aroma kuah rawonnya sangat terasa karena sudah dimasak dengan rempah khusus Madura. Jam bukanya mulai setengah 6 sampai jam setengah 4. Untuk menunya apa aja? Menunya nasi rawon sama nasi campur. Tapi banyak yang rawon kan? Ya banyak yang rawon. Potongan dagingnya besar-besar. Ya lumayan lah. Ini pelanggannya dari mana saja? Dari orang Petahonan, orang Kamal, Bangkalan. Berarti resep turun-temurun ya Pak? Iya, turun-temurun. Meski irisan dagingnya cukup besar, ditambah dengan paru goreng yang empuk, harga rawon di warung ini sangat terjangkau untuk semua kalangan, yakni hanya Rp25.000 per porsi. Banget rasanya, pas dengan rasa maduranya, bumbunya. Kalau lagi start siang memang selalu ke sini Bu ya? Ya, bisa dibilang sering. Banyak warga Bangkalan maupun luar daerah datang untuk mencicipi rawon yang sudah melegenda ini. Lokasinya hanya berjarak 25 km dari akses jalan Jembatan Suramadu ke arah kota Bangkalan. Didin Muhyiddin, Kompas TV, Bangkalan, Jawa Timur.